Ya, sahabat Tommy Kurniawan, sekarang kita udah ada di rooftop yang luar biasa. Di belakang saya udah ada tanda cinta yang ikonik. Seperti tadi yang saya bilang di awal, kalau hari ini saya akan ngobrol dengan seorang tokoh yang hebat, menginspirasi saya juga dengan prestasinya yang luar biasa. Sudah Menteri DPR RI, Sekjen PBNU, Masya Allah luar biasa. Dan masih banyak lagi nih prestasi-prestasi lainnya yang kita akan obrolin hari ini. Ya, tadi kita udah lihat berbagai macam koleksi yang ada di rumahnya beliau. Ini benar-benar menunjukkan bahwa rumahnya itu sangat Nusantara sekali. Ya, Kang Helmi ya. Ada banyak macam lah. Nah, cuma kita nggak akan ngobrolin itu. Kita akan ngobrolin tentang sosok seorang Kang Helmi Faisal ini. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjuangan-perjuangannya dari awal sampai bisa menjadi seorang Sekjen PBNU 10 tahun lagi. Luar biasa. Menteri yang berprestasi dan juga anggota DPR RI. Nah, kira-kira bisa ceritain nih nggak Kang Helmi sama teman-teman nih, sahabat Tommy Kurniawan semuanya? Ya, saya kira setiap orang punya sejarah dan masa lalunya. Iya. Jadi setiap orang juga punya success story. Ya. Dan prinsip buat kita sebetulnya adalah selalu menjadi yang terbaik. Artinya saya diajarkan oleh ayah saya senantiasa kalau bisa kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Kalau kita sudah kontrak mau ngurusi orang banyak, nanti ada sendiri jalannya untuk kita. Oh gitu ya, jadi kontrak mau mengurusi orang banyak. Maksudnya gimana itu maksudnya? Ya, dalam skala yang paling kecil sekalipun apakah kita ngurusi 10 orang, 20 orang, 100 orang. Nah, saya sejak dulu ayah saya karena meninggalkan sekolah-sekolah ya, almarhum. Itu ayah saya bilang, kamu harus meneruskan sekolahan saya. Dan saya meneruskan sekarang bikin sekolah-sekolah juga. Sekolah apa itu? Ada SMK. Kita berharap kalau mereka nggak kuliah tapi mereka bisa langsung bekerja, dan juga ada TPQ untuk anak-anak di kampung, mereka belajar ngaji, belajar sholat dan seterusnya. Wah, luar biasa. Jadi di mana tuh? Di Cirebon. Cirebon ya. Oke. Nah, kalau sejak awal kita nggak bisa memberikan cahaya untuk orang lain, ya, lebih-lebih kita nggak bisa menjadi cahaya bagi diri kita sendiri, apalagi kita mau menjadi cahaya untuk orang lain. Iya. Itu yang menjadi trigger bahwa seorang Kang Helmi ini menjadi orang sukses. Apakah hanya karena itu? Ya, kan prinsip khairun anfa'um linnas itu kalau bagi kita, saya kan memang dulu jadi aktivis dari mulai SD, SMP, SMA, ketua OSIS juga dan seterusnya ya, sampai ketika kuliah juga dan sampai sekarang kan menjadi aktivis. Masih jadi aktivis di NU, aktivis di partai, jadi anggota partai, itu kan. Nah, kan sering ada orang menyebut politik itu kotor. Ngapain kita berpolitik? Gimana sebenarnya? Ya, kalau buat saya ada kata-kata bijak dari Jenderal Aung San, itu ayah dari Aung San Suu Kyi. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau Anda tidak setuju dengan politik, silakan saja. Tetapi ingatlah bahwa politik mengatur Anda. Iya, karena kehidupan kita terkait dengan kebijakan politik. Jadi mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua berurusan dengan politik kan. Keren banget. Sekolah ada undang-undangnya tentang pendidikan. Keberagaman kita diatur banyak hal, pendidikan keagamaan dan seterusnya. Perdagangan dan seterusnya diatur oleh undang-undang, oleh politik. Benar, luar biasa sekali. Kayaknya ini udah mulai terasa nih. Ternyata bukan hanya bagaimana mau mengurus, tapi juga bagaimana kita memiliki kemampuan dan juga wawasan. Bener nggak, Kang Helmi ya? Untuk kita bisa mencapai cita-cita kita, gitu ya? Betul. Jadi ya kita semua kan para aktivis biasanya kan ke Jakarta, udah hanya rangsel aja kan. Jadi prinsipnya adalah kita harus menanamkan kejujuran. Jadi jujur itu barang mewah. Benar. Susah banget tuh. Susah banget. Kalau kita jadi orang jujur, pasti jadi mahal kan. Nah, jadi modal kita adalah kepercayaan. Kita dipercaya oleh orang, oleh senior, oleh dan seterusnya.
Ya, itu kan harus karena ada kejujuran. Ya. Kira-kira prestasi yang paling mengenang lah, ya, atau hal yang paling success story lah yang paling membekas di hatinya seorang Kang Helmy itu apa? Ya. Pas jadi apa, ngapain gitu kira-kira? Ya, yang paling membekas di saya itu justru ketika saya jadi Sekjen PBNU itu. Tahu aja kita mau nanya ke situ habis ini. Itu ya. Coba cerita. Ya, karena gini sih, karena kita di keluarga NU kan memang diajarkan selalu khidmah. Iya. Dan ada kata-kata dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Barang siapa yang ngurusi NU, maka dia adalah santriku, dan barang siapa menjadi santriku, didoakan husnul khotimah bersama anak cucu. Amin ya Rabbal alamin. Dan definisi ngurusi itu nggak harus jadi pengurus. Iya. Jadi saya sejak SD ditanamkan ayah saya untuk berkhidmat sama NU. Berkhidmat sama NU. Sudah lama kita jadi aktivis NU di kampung. Ya. Nah, karena berhikmat itu, tiba-tiba ada ceritanya itu. Oh, ada ceritanya, gimana? Ayah saya kan juga bersahabat dengan Allahyarham Gus Dur. Iya. Jadi dulu kantor PBNU masih 2 lantai. Nah, sering kalau mau ketemu Gus Dur belum datang, kita nunggu di dekat pos satpam itu. Di emperan ini, duduk di emperan. Kan karena kita nggak berani masuk kan. Iya. Ada di emperan. Duduk sama ayah saya. Saya cerita, ayah saya kan ketua MWCNU seumur hidup. Di kecamatan, di Babakan. Oh, di Cirebon ya? Cirebon. Guru kader terbaik saya, ayah saya lah. Ayah saya mengatakan kepada saya, pakai bahasa Cirebon lah, sira engkau wis gede dadi wong, ya, pokoknya nanti kalau kamu jadi seseorang, saya sebagai orang tua nggak akan ada kebanggaan apapun kecuali kamu satu hari bisa menjadi bagian dari gedung ini, PBNU maksudnya. Masya Allah, itu doa meskipun kamu jadi seorang tukang sapu. Iya. Pokoknya bagian dari itu bernilai di mata saya, kata ayah saya. Kamu menjadi bagian dari perjuangan khidmah di NU, meskipun jadi tukang sapu, buat saya bernilai dari apapun. Bahkan sempat ngomong gini, mungkin kamu satu saat nanti jadi menteri, jadi pejabat tinggi. Buat saya nggak berarti apa-apa kecuali kamu adalah menjadi bagian penting dari NU ini. Doa terbaik kan adalah doa terbaik kan doa orang tua kita. Benar, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kita khidmah aja. Itu yang paling membekas. Luar biasa. Memang untuk mencapai posisi Sekjen PBNU itu juga pasti terpilih sekali. Nggak kebayang, itu melampaui. Mimpi juga nggak pernah ya? Iya. Ingin aja nggak berani. Nggak berani, Kang Helmy. Iya. Tapi karena, bisa jadi kalau boleh diingat, waktu pertama kali banget tiba-tiba seorang Helmy Faisal menjadi Sekjen PBNU. Apa perasaannya? Kira-kira apa rasanya gimana deh? Ya, waktu itu sebenarnya Caimin kan berdiskusi dengan Kiai Said, lalu mencari nama-nama, terus diusulkan saya, dan saya sempat menyampaikan kepada Kiai Said, saya bukan makomnya Kiai di situ, cari yang lain lah, yang lebih alim, lebih ini. Ya, saya minta kamu. Ya kan, masa kita menolak? Tapi perasaannya gimana pada saat itu? Ya, apa seneng, apa sedih? Ya, perasaannya pertama tentu ini jabatan langit ya, jadi saya harus totalitas itu, dan sekarang tidak menjadi Sekjen NU pun saya tetap khidmah kepada NU. Iya. Selama 10 tahun menjadi Sekjen PBNU itu rahasianya apa? Kok bisa sampai 10 tahun tuh? Ya, sebenarnya yang periode pertama itu saya di Ketua Lembaga Pertanian LP2NU, kemudian 6 tahunnya baru saya menjadi Sekjen NU. Ya. Jadi salah satu khidmah ketika kita di NU itu memang ada panggilan bahwa kita ini sekarang menghadapi era revolusi 4.0 ya, era digital. Tapi nggak apa-apa, ini kopinya boleh masuk sini. Kita sambil ngopi, jadi, makin asik ngobrolnya nih. Di Dandirwana ini kita punya barista sendiri. Oh gitu. Semua orang di sini dilatih barista. Oh, keren banget nih, hobi kopi. Dan ini kopinya kopi Nusantara, ya. Sembalun. Kopi dari mana ini? Dari Lombok, Sembalun. Oh, terima kasih. Dandirwana.
Rahasianya ya pertama tentunya doa ibu lah ya, itu yang paling utama. Yang kedua kita sering sowan, tabarukan kepada para kiai, para masyayikh. Ya. Kan kebanyakan yang nonton adalah anak muda lah ya, anak milenial. Kira-kira apa yang bisa dikatakan sama teman-teman muda di sana yang ingin menjadi seperti seorang Helmy Faisal, mencapai menteri mungkin, anggota DPR RI, Sekjen PBNU, atau prestasi yang lainnya? Silakan. Ya, jadi ini kan sekarang memasuki era yang sangat baru, era revolusi 4.0 ya, era dunia digital. Yes. Ini era yang bersifat imperatif, bukan lagi choice. Taken for granted. Yes. Kita setuju nggak setuju, kita akan dipaksa masuk dalam dunia ini. Nah, maka saya ingin mengajak kepada anak-anak generasi milenial ya. Sebetulnya jalan menuju kebaikan itu nggak jauh-jauh, ada di tangan kita. Oh, di tangan kita sendiri ya? Ya, dan jalan menuju keburukan juga nggak jauh-jauh, ada di tangan kita. Tinggal kita ingin yang mana. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus memperbanyak tabungan kebaikan kita. Yes. Ya. Dan dalam Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menunda atau menghapus keburukan. Jadi orang-orang sukses kan adalah orang-orang yang energi positifnya lebih baik daripada energi buruknya kan itu. Benar, benar. Itu sehingga alam menerima lah. Ya. Jadi di situ sebetulnya. Iya. Kan orang bejo itu nggak harus pintar kan kadang-kadang. Benar. Yang penting baik ya. Yang penting baik. Baik, jujur, amanah tuh. Tadi itu itu hal yang saya tangkap tuh ya. Value-nya itu. Value-nya itu ya. Jadi generasi milenial yang menurut saya kita jadilah agen-agen kebaikan ya. Karena dengan begitu kita ikut membangun satu peradaban yang unggul di masa yang akan datang. Luar biasa. Jadi kuncinya adalah ada di tangan kita sendiri. Wah, terima kasih Kang Helmy, luar biasa. Ini kayaknya perlu ada omongan yang lain lagi nanti nih ya, karena nggak berasa nih kita udah sejam lebih nih. Kayaknya belum apa-apa ini. Belum apa-apa, kayaknya baru mulai gitu. Inilah kita kalau ngobrol sama orang yang punya wawasan luas sekali. Oke, saya minta tolong sama Kang Helmy bilang gini, jangan lupa like, comment, and subscribe Tommy Kurniawan Channel. Oke. Assalamualaikum bagi kita semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa tonton tayangan-tayangan kebaikan di Tommy Kurniawan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yes, thank you.